Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri ketika pada hari ini. Hari ini ingin mau mendiseminasikan apa yang sudah ingin dapatkan di program guru penggerak. Dan di sini ingin tidak mengajari, tapi kita hanya sharing ya Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan di modul 1-4 di sini kami belajar mengenai budaya positif. Jadi materi ini ternyata sangat esensial untuk didiseminasikan di sekolah agar Iin dan juga Bapak Ibu kita bisa belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menerapkan budaya ini di sekolah. Kita mulai dari yang pertama. Jadi di materi ini ada satu hal yang penting, yakni tentang perubahan paradigma belajar. Mungkin sebelumnya dari sekarang kita masih menggunakan KTS 2013 dan nantinya kita akan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di sini ada pendapat dari Stephen R. Covey yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat sebuah kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, maka kita ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana cara kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, tentang paradigma kita, tentang skema pemahaman, dan juga penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini Iin juga belajar Bapak Ibu bagaimana Iin mengubah cara pandang Iin, cara berpikir Iin tentang pendidikan saat ini. Jadi antara yang zamannya ini dulu masih di siswa dengan sekarang itu sangat berubah jauh perbedaan, baik itu perilakunya, kemajuan teknologinya, juga cara berpikir siswanya. Sehingga kita pun sebagai seorang pendidik alangkah baiknya kalau kita pun mengubah mindset kita, bagaimana kita bisa membuat kemajuan-kemajuan walaupun itu hanya sedikit demi pendidikan kita yang lebih maju. Nah, itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yakni dengan mengubah pandangan kita. Nah, di sini pada perubahan paradigma belajar, di sini ada dua hal yang berbeda. Yang pertama itu stimulus respon dan juga teori kontrol. Nah, untuk yang lebih efektifnya itu kita menggunakannya yang teori kontrol. Dimana di sini kalau dulu kita mungkin saya juga berpikir bahwasannya siswa itu kebutuhannya sama. Tapi ternyata setiap siswa itu kebutuhannya berbeda-beda. Jadi siswa itu ada yang mungkin ahli di akademik, ada yang non akademik. Kemudian yang kedua, terkadang kita melihat semua hal itu sama. Padahal pada kenyataannya setiap orang itu pasti mempunyai gambaran yang berbeda. Pasti setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kalau di teori stimulus respon kita berpikir bahwasannya kita mencoba untuk mengubah orang agar dia mempunyai pandangan yang sama dengan kita, atau memaksa ya. Jadi bagaimana caranya agar orang lain itu punya pandangan yang sama dengan kita. Tapi di sini pada kenyataannya yang efektifnya itu adalah bagaimana kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Makanya adanya perbedaan pendapat, dan di sini kita diharapkan bisa menghargai perbedaan pendapat dari setiap individu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, terus saya juga ketika siswa berperilaku yang kurang sesuai, pasti saya mengatakan itu hal yang salah. Tapi sebenarnya kita pun harus tahu apa tujuan mereka, apa motivasi mereka sehingga mereka berperilaku seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, saya gayanya bagusnya adalah kitalah yang mengontrol diri kita. Jadi kitalah pemimpin diri kita, bukan karena orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal yang sebenarnya adalah dengan adanya kolaborasi dan juga konsensus kita bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir yang paling penting mungkin adalah orang berpikir tentang menang kalah.
Kenapa kita tidak berusaha untuk mengubah cara kita berpikir yakni menang gitu. Sehingga kita pun sebagai seorang guru kita menanamkan ke siswa kita untuk berpikir bisa, dan bisa. Karena jika mau berusaha, jika ada niat pasti bisa. Jadi pola pikir inilah yang sebenarnya ingin diterapkan atau sedikit demi sedikit diwujudkan pada setiap pendidik, sehingga siswa kita pun mempunyai pola pikir bisa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tentang disiplin positif. Ketika saya belajar ini, saya pun merasa saya pun sendiri belum menerapkan ini disiplin positif gitu. Jadi ketika saya mengikuti guru penggerak, saya berpikir, terkadang saya bersikap disiplin itu karena adanya sebuah peraturan. Kalau tidak disiplin, maka pasti ada konsekuensinya. Itu yang saya pikirkan. Tapi ketika saya mempelajari modul 1-4 ini mengenai disiplin positif, langsung ada pertanyaan. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu ketika ditanyakan dengan kata disiplin? Yuk, boleh Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya tentang apa itu disiplin dan mengapa kita harus disiplin. Bapak Ibu boleh bagi yang ingin memberikan pendapatnya tentang apa itu disiplin. Boleh Ibu Hermina? Boleh Bu, pendapat Ibu? Nanti jawab Bu. Iya Bu, boleh. Iya Bu, ya. Maju aja Bu. Dipatuhi gitu ya di suatu instansi atau tidak. Itu aja. Iya udah benar ya. Pakai mic ya. Kalau menurut saya disiplin itu adalah suatu peraturan yang harus kita patuhi pada suatu instansi tertentu. Itu aja. Terima kasih Ibu. Iya, sama Ibu, saya juga berpikir seperti itu. Dengan adanya sebuah peraturan maka kita akan disiplin. Nah, dan ternyata Ibu di sini ada pendapat dari Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya saya pun tidak tahu dan saya baru tahu di program guru penggerak ini. Jadi Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi sesungguhnya sebenarnya disiplin itu ternyata Bapak Ibu bukan karena adanya peraturan, tapi itu adalah disiplin self, artinya disiplin dari diri kita sendiri. Jadi yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi kalau kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka tadi benar yang apa dikatakan oleh Bu Hermina, maka orang lainlah atau penguasa lainlah yang akan mendisiplinkan kita. Dalam artian ya dengan adanya peraturan. Nah, benar nggak Bapak Ibu? Kalau saya dulu berpikir begini, saya kalau misalnya telat ke sekolah, saya misalnya tidak disiplin dalam mengajar, saya berpikir nanti saya malu dong dengan yang lain. Kemudian juga terkait dengan perkataan orang lain seperti itu. Tapi ternyata seyogyanya kalau menurut Bapak Ki Hajar Dewantara sebenarnya kita sendirilah yang harus mendisiplinkan diri kita. Jadi kita tuh disiplin bukan karena adanya penghargaan, bukan karena ada hukuman, tapi memang karena adanya kesadaran diri kita sendiri. Dan itulah yang sedang saya mulai tanamkan dalam diri saya tentang disiplin positif. Jadi saya mulai menanamkan bahwasannya saya ini disiplin bukan karena orang lain, bukan karena sebuah peraturan, bukan karena adanya kepemimpinan orang lain, tapi dikarenakan saya sendiri yang ingin mengubah cara hidup saya dengan melakukan disiplin karena diri saya sendiri. Dan saya juga berharap semoga Bapak Ibu kita semua
kita mendisiplinkan diri bukan karena adanya sebuah peraturan, tapi memang karena ada dari diri kita sendiri. Kemudian selain disiplin positif, di sini juga tentang motivasi perilaku manusia. Nah ini hal yang tak kalah pentingnya, di mana kita sebagai seorang guru, kita pun harus bisa memahami kenapa siswa tersebut berperilaku seperti itu, Bapak Ibu. Ya, di sini ada 3 motivasinya. Yang pertama, siswa itu kenapa berperilaku ada yang baik, ada yang kurang baik, itu karena mereka ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, karena mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, karena mereka ingin menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini diyakini oleh Diana Gosen bahwasanya setiap manusia berperilaku itu pasti kan ada tujuannya. Jadi dia tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa adanya sebuah tujuan. Tujuannya ada 3 kalau menurut dari Diana Gosen. Kemudian yang selanjutnya, nah ini dia. Cara siswa juga berperilaku itu karena mereka merasa kebutuhan mereka ada yang belum terpenuhi dengan Bapak Ibu. Dan di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama adalah bertahan hidup. Biasanya jika seorang manusia itu merasa terancam kehidupannya, maka dia akan melakukan sesuatu bagaimana caranya agar kehidupannya tidak terancam. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Jadi ini juga merupakan kebutuhan kedua dari seorang manusia. Karena ketika mereka kurang merasakan cinta dan kasih sayang, pasti mereka akan melakukan sesuatu bagaimana mereka bisa mendapatkan hal tersebut. Contohnya kadang kita mikir, kenapa semuanya caper ya gitu ya. Kayak cari perhatian. Ternyata mereka sebenarnya itu membutuhkan cinta dan kasih dari kita. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini artinya manusia itu pasti senang kalau misalnya dihargai, kalau misalnya dipuji. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu dipuji, waduh hari ini Bu Murni cantik sekali seperti itu. Senang ya Ibu? Iya, siswa juga, aduh nah hari ini kamu ganteng ya, rapi, nah seperti itu. Jadi ini juga merupakan hal yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Setiap manusia pasti butuh yang namanya kebebasan. Tidak ada manusia yang mau terkungkung ya Bapak Ibu ya. Tapi memang yang namanya bebas bukan berarti yang sebebas-bebasnya. Bebas dalam artian masih ada aturan. Kemudian yang adalah kesenangan. Siapa sih yang tidak butuh dengan kesenangan, hiburan? Karena tanpa adanya hiburan, tanpa adanya kesenangan, maka kita akan merasa penat ya Bapak Ibu ya. Nah ini juga lah yang dibutuhkan oleh siswa kita. Jadi kita sebagai seorang pendidik juga dituntut untuk bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar ini, yakni bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan Bapak Ibu. Nah kemudian yang selanjutnya, ini dia 5 posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu sudah pernah dengar belum sebelumnya? Iya, saya juga baru dengar Bapak Ibu sama. Ketika saya belajar, ini apa ya? Mari kita simak videonya. How do you feel today? I'm very good and very excited. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nggak boleh kayak gitu, salingnya belum dibaca. Posisi merasa bersalah. Tadi Bu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa bina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Waduh. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi murid tidak mandiri. Itu tadi posisi apa tadi itu? Pemantauan. Yang baik. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Tidak sepenuhnya mandiri. Karen. Posisi apa nih tadi? Apa? Naren! Naren. Apa Naren? Pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Maria. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren.
terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baiklah Ibu, jadi tadi adalah 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai seorang pendidik ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira kita berada di posisi yang mana? Saya kayaknya posisi ya yang nggak pernah jawab. Oh iya, boleh. Jadi kalau saya sendiri, saya sadar saya kadang posisi penghukum, seperti kemarin mengejar anak, kadang posisi teman, kadang memelas kita, membuat masa bersalah. Aduh kamu Nina, seperti itu ya. Tapi kalau untuk posisi manajerial saya pun belum sebenarnya Bapak Ibu. Saya masih belajar ya untuk posisi. Jadi posisi yang diharapkan adalah posisi manajerial, di mana kita bisa membuat sesuatu sadar akan kesalahannya. Jadi dia tuh sadarnya bukan karena kita, karena dirinya sendiri. Tapi mungkin kalau di untuk lingkungan kita mungkin ini belum bisa sepenuhnya diterapkan ya Bapak Ibu ya. Tanpa adanya posisi sebagai seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah, kadang kita nggak sadar gitu ya. Tapi kita berusaha untuk mencapai posisi ideal kita sebagai seorang control manager. Kemudian yang selanjutnya itu adalah, ya silakan Bu. Jadi kita nih guru nih ya, kayak kami kan ngajar sudah 28 tahun nih Bu, boleh dah? Kucing nih. Nah misalnya kami belum mampu nih ke posisi manajer, biar sudah tua kadang-kadang kan, kita kan nggak tahu kontrol restitusi ini, bagaimana kita sebagus ini menempatkan sebagai guru ya. Maksudnya setelah ada belajar merdeka ini apakah diharapkan kita ke posisi yang kelima gitu, setelah adanya merdeka belajar? Oke, terima kasih. Iya, benar Bapak Ibu. Jadi kita bertahap gitu. secara bertahap kita belajar, kita bisa mencapai pada posisi manajerial. Jadi dalam artian di sini, kalau untuk dalam artian menghukum, jadi itu diharapkan dari pemerintah kita nggak lagi pakai fisik Bapak Ibu. Itu yang diharapkan. Tapi kalau kita menegur tuh wajar ya Bapak Ibu ya, karena kadang walaupun kalau nggak ditegur, ya dia merasa kayaknya aku nggak salah seperti itu. Jadi sebenarnya itu bertahap Bapak Ibu. Kita tidak mungkin tiba-tiba langsung bisa ke posisi paling ideal yakni posisi manajerial. Kita bertahap. Siswa pun bertahap juga dididiknya Bapak Ibu. Karena mereka kalau yang terbiasa mungkin dengan hukuman atau konsekuensi, tiba-tiba kita tidak memberikan hal tersebut, mungkin dia juga tidak akan bisa langsung sadar seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Evina tadi, ini juga berkaitan dengan slide yang selanjutnya. Nah, ini dia Bapak Ibu, tentang segitiga restitusi. Dan ini pun sudah saya terapkan pada siswa kita yang telat datang ketika pergantian jam.
dan juga yang mungkin Bapak Ibu tahu ya, yang mengajar IPA 3, anak kita cowok yang jarang masuk 12 IPA 3. Kemudian juga saya terapkan kepada anak yang sering terlambat ketika pada hari Senin, karena kebetulan saya pilihnya hari Senin. Iya Bapak Ibu? Iya, benar. Nah, jadi di sini ada 3 langkah ya dalam proses segitiga restitusi. Saya pun baru tahu dan baru menerapkan. Dan saya belum tahu juga nih efeknya kira-kira berhasil atau tidaknya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, jadi kita menstabilkan dulu identitas. Jadi kita panggil anaknya dan kita usahakan panggil itu di ruangannya yang tertutup Bapak Ibu. Jadi bukan di ruang publik gitu. Sehingga mereka tidak merasa canggung ataupun malu. Jadi kita panggil anaknya, kita tanyakan, tahu gak kenapa kamu dipanggil nak? Seperti itu. Jadi kita menstabilkan identitas. Iya Bu, saya tahu saya terlambat misalnya. Kita bisa kita boleh mengatakan terlambat itu kalau sekali 2 kali wajar ya, karena setiap orang pasti ada halangan. Tapi kalau tiap hari bagaimana nak? Kira-kira wajar atau tidak? Iya, jadi kita di sini Bu, kita menstabilkan identitas Bu. Jadi bagaimana kita membuat siswa itu merasa nyaman dan dia mau jujur dengan apa yang dia rasakan dan dengan apa motivasi yang telah dia lakukan. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, maka kita bisa dengan menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini sama dengan sebuah kesepakatan atau peraturan yang sudah ada di sekolah kita. Kira-kira kalau kamu terlambat, kira-kira benar atau tidak? Kamu bolos, kira-kira salah atau benar? Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita memvalidasi tindakan yang salah. Seperti yang tadi ada contoh di posisi manajer. Kita tanyakan, kira-kira gimana nak solusinya supaya kamu nggak telat lagi? Kalau kamu telat lagi gimana nak? Seperti itu. Jadi yang bertanggung jawab atas diri mereka, ya diri mereka sendiri. Jadi kita itu mencoba untuk membuat siswa itu bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi bukan kita yang berikan solusi, tapi siswa itu sendiri. Jadi gimana solusinya nak? Seperti yang tadi ada pada video di posisi manajerial. Dan ini ada video sedikit yang udah saya lakukan pada beberapa siswa. Nah ini dia Bapak Ibu yang sudah saya lakukan di proses segitiga restitusi pada siswa. Ada 3 siswa di sini. Yang pertama siswa telat masuk saat pergantian jam. Jadi ada 4 orang di sini. Iya, itu yang dibesarin suaranya. Kami kan butuh juga materi wawasan 16. Nah, jadi di sini ketika pergantian jam, kalau nggak salah ini jam ke-56 setelah istirahat, dia telat masuk sekitar 20 menit. Dia masuk, saya tanya, kok masuk? Saya bilang, iya kan sejak saya masuk Bu, kata dia. Kemudian di sini saya tanya, kamu dari mana? Gitu. Oh, saya dari yang ijazah katanya di SMP 10. Nah, jadi dengan adanya kita memvalidasi tindakan di sini, kita bisa tahu apa alasan dia terlambat. Nah, seperti itu. Boleh masuk enggak itu?
dalam kelas. Kira-kira salah atau benar tindakan kamu nak? Kamu keluar tanpa izin saya. Salah Bu. Ada guru pikir kan? Ada. Udah izin belum? Belum Bu. Kamu izin dengan siapa? Hanya dengan guru pada jam pelajaran 3-4. Nah di sini kita menanyakan siswanya. Dan di sini mereka ngaku iya Bu salah. Nah ini dia. Yang kedua ini siswa jarang masuk. Kebetulan ini di bawah saya. Nah, ini. Ya, dapet aku atuh. Di sini saya pertama menstabilkan identitas. Jadi saya menanyakan, tahu nggak kenapa kamu dipanggil gitu. Tapi ini pacak ngomong gitu. Iya memang ya, kalau dapet Ya. iya, coba dia. Pada ngomong. Adek ngomongnya. Iya. Adu-adunya jawabannya. Dan setelah itu saya memvalidasi tindakannya. Jadi saya berkata, ini benar nggak sih kamu jarang masuk? Iya Bu. Nah ini saya sakit Bu, tapi lupa kirim surat. Masa ya nih pas sakitnya buat hari. Jadi kita memang memberikan data dan bukti bagi siswa, tanya siswanya ini salah atau benar seperti itu. Nah setelah itu baru saya menanyakan keyakinan. Kira-kira benar nggak sih kalau kita sakit, kita mau izin kita nggak bilang ke gurunya, kita tidak kirim surat. Itu kita tanyakan. Oh salah Bu. Terus juga di kita pada menanyakan keyakinan, di sini kita juga bisa mengatakan, terus gimana solusinya dari siswanya? Dan dia bilang, iya Bu, saya besok kalau saya sakit saya kirim surat. Kalau saya nggak bisa kirim surat, saya kabari dengan wali kelasnya atau guru yang bersangkutan yang sedang mengajar. Dan alhamdulillah untuk David, saya melihat sih ada perubahan pada mata saya ya. Itu dia mulai nggak bolos lagi, datang gitu. Terus kalau yang di PS3, akhirnya kalau mereka mengambil ijazah, mereka nggak perlu ke saya mengambil ijazah Bu, izin seperti itu. Jadi di sini saya mencoba untuk melakukan yang tadi 3 proses segitiga restitusi tadi. Jadi saya mencoba bagaimana siswa itu sadar akan kesalahannya dan solusi dari mereka apa untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah yang saya pelajari salah satunya di program guru penggerak. Dan alhamdulillah guru penggerak membuka lagi angkatan ke-8, 9, dan 10. Mari Bapak Ibu guru hebat semua ikuti program guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10. Dan alhamdulillah Kabupaten Muaro Jambi buka ya kalau nggak salah ya Pak Ade. Iya, dia minimalnya sudah 5 tahun mengajar. Iya, kemudian maksimalnya itu 5 tahun mau pensiun. Tapi boleh ada Boleh ya, ibu juga lagi pensiun. Masih boleh Ibu. Iya. Ayo semangat Ibu. Jadi jujur Ibu ya, saya di program guru penggerak ini saya mendapatkan sesuatu yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Dan ini belum pernah saya dapatkan di bangku perkuliahan jujur. Apalagi kita di perkuliahan jarang banget kita membahas tentang filosofi dari Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita banyak membahas tentang filosofi-filosofi dari luar gitu. Tapi kita nggak tahu ternyata filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara sangat bagus dan sangat jarang untuk dibahas. Dan di sini dibahas Bapak Ibu. Kemudian juga di program guru penggerak Bapak Ibu, kita juga ada lokakarya, jadi ada pertemuan langsung dengan pelajar praktiknya. Kemudian juga selama kita daring, kita memang benar-benar memang setiap hari ada kegiatan, jadi kita setiap hari ada tugas memang, tapi tugasnya secara daring. Dan di situ untuk uang kuota pun diganti ya Pak Ibu. Uang apa? Uang kuota. Iya, kuotanya untuk Zoom mengerjakan tugas itu diganti.
Kalau zaman saya kan itu sekitar 150.000 satu bulan digajinya. Dibayar 150 ya. Iya, itu dibayarkan ketika kita loka karya. Dan kebetulan kemarin kan Ibu Ana adalah pendamping saya ya Ibu Ana ya. Kita loka karya ngerti ya Bu Ana. Iya. Iya. Tapi tujuannya pemerintah dibuat guru penggerak ini seperti apa gitu? Tujuannya, jadi yang pertama mungkin ini adalah masih mungkin ya Pak Ibu ya, karena mereka pun belum bisa memberikan sebuah kepastian. Kemarin saya sempat bertanya Bapak Ibu, apakah kira-kira program guru penggerak ini sama dengan dulunya program Anies Baswedan? Ketika bergantinya menteri maka programnya terhenti. Seperti waktu itu adalah program tentang Institut Nasional ya Pak Ibu ya. Berganti menteri, berganti putus programnya, saya bilang seperti itu. Dan dia belum bisa menjawab. Tapi katanya insya Allah programnya akan berlanjut seperti itu. Nah dan kebetulan juga di Provinsi Jambi sudah ada balai penggerak, ada balai guru penggerak yang diketuai oleh Bapak Budi Hartono. Jadi beliau adalah ketua dari balai guru penggerak. Jadi insya Allah program ini akan terus berjalan dan bagi yang belum katanya nih ya, bagi yang belum sertifikasi maka akan ada jalur spesial bagi yang sudah mempunyai sertifikat guru penggerak. Dan juga di guru penggerak ini sertifikatnya itu sebanyak 306 JP dan kalau saya tanyakan katanya kalau nggak salah itu sekitar 4 angka kredit ya Pak Ade. Iya. Itu untuk naik pangkat ya sertifikatnya. Nah, kemudian untuk kita nih para guru honor Bapak Ibu katanya nanti bakal ada sesuatu yang spesial dari guru penggerak, tapi itu belum diberitahu apa itu. Ya, itu masih rahasia negara dan saya belum tahu juga. Cuma saya baru bocoran bagi yang belum sertifikasi, insya Allah nanti akan ada jalur spesial untuk yang sudah lulus menjadi guru penggerak. Iya, itu lagi. Nanti kan sudah banyak ya guru penggerak ini. Dia dulu kawan-kawan. Nanti kan sudah banyak nih guru penggerak nih. Maksud pemerintah dibuat guru penggerak ini apa maksudnya ke siswa kita? Oke. Jadi maksudnya gini ya Pak Ibu. Siswa kita. Di program guru penggerak ini kan kita belajar bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang ideal, bagaimana kita bisa mengetahui tentang kebutuhan siswa dan bagaimana siswa sekarang dengan siswa dulu itu berbeda seperti itu. Jadi tujuan dari guru penggerak adalah yang pertama kita sebagai seorang pendidik itu pemerintah bahwa kita tergerak gitu Bu, tergerak untuk berubah. Nah itu dia, itu yang pertamanya. Iya, tergerak dulu. Karena kan kalau kita udah ada niat kayak mau berubah, walaupun nanti, tapi kan kita udah niatnya Bu ya, pasti ini bakal terlaksana. Itu yang pemerintah mau, kita tergerak dulu gitu, tergerak untuk berubah. Kayak posisi tadi ya. Iya. Kemudian juga tadi kan ada materi-materi yang saya pun itu baru saya dapatkan di program guru penggerak. Saya baru tahu, oh ternyata selama ini saya seperti ini. Kita kayak berefleksi sendiri. Nah itulah yang sebenarnya pemerintah mau. Kita itu kan sebagai seorang pendidik Bu ya, guru itu kan adalah pembelajar sepanjang hayat ya. Artinya kita pun sepanjang hayat pasti belajar. Jadi itulah yang diinginkan oleh pemerintah melalui program guru penggerak. Guru tahu sebenarnya apa sih tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar sebenarnya. Oh, jadi sasarannya ke kurikulum Merdeka kali ya? Iya. Tapi memang di program guru penggerak kita nggak baca tentang FPP-nya itu enggak. Tapi kita baca tentang sikap kita, pribadi kita. Dan kita juga tahu tentang apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak ke depannya. Seperti itu. Itu yang diharapkan dari program guru penggerak Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sebagai guru kan sudah merasa betul gitu ya. Iya. Itu. Iya dah. Benar banget Bu. Saya sebenarnya bisa. Iya, benar. Iya Bu. Kadaluarsa. Benar banget. Jadi kita kan merasa kita ini benar ya Bu ya. Pokoknya iya, betul. Guru benar. Kalau siswa salah kembali ke masa satu. Iya, Seperti yang itu. salah gitu. Iya. Betul. Saya merasa kalau hukuman itu konsekuensinya adalah hal yang paling tepat, supaya itu kapok gitu ya. Iya. Ternyata siswa sekarang kan agak mungkin karena adanya perubahan zaman, perubahan dengan kemajuan teknologi juga berubah juga tingkah lakunya, motivasinya. Maka dari itu kita membaca tentang apa sih motivasi perilaku manusia, kan ada 3 ya. Saya mikir juga guru kan, ada yang melakukan sesuatu bukan karena diri sendiri, tapi karena ada sesuatu. Karena takut ada hukuman, takut karena ingin ada penghargaan tadi, atau karena mereka memang mau melakukan karena diri mereka sendiri. Nah, yang sekarang saya sih masih juga belajar Bu, karena masih calon kan, belum lulus guru penggerak. Saya pun masih belajar bagaimana saya ini bisa menjadi seorang pendidik yang memang
membudayakan budaya positif itu karena diri saya sendiri, bukan karena orang lain. Iya benar, itu namanya apa tuh? Iya, kalau karena orang itu. Iya Bu, karena ada Bu yang maksudnya udah deh biar nanti dipuji dengan pimpinan beliau juga ini, nah seperti itu ya. Tapi itu juga tidak bisa mungkin dengan seyoganya cepat gitu kan berubah gitu, enggak. Butuh proses. Ya kita berproses sedikit demi sedikit. Yang penting kita ada niat loh Bapak Ibu. Saya pun sangat senang sekali Bapak Ibu mau menyempatkan waktunya, dirinya semangat ya Bapak Ibu ya untuk mendengarkan sharing dari saya, apa yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak ya tentang budaya positif. Saya sangat senang sekali Bu Min dengan antusiasnya. Kami juga terima kasih banyak sama Bu bertanya Min. gitu. Kami juga senang dapat materinya. Iya. Karena kadang-kadang kita kan sudah tua umur aja, sudah banyak jam ngajar ya. Sudah jam terbang sudah banyak. Tapi kan namanya kadang-kadang kita mengajar tuh kita merasa pas tapi dengan siswa kurang gitu. Iya. Bagus itu Benar-benar, programnya. Ibu. Saya mendukung. Iya, ayo Ibu, Bapak Ibu ikuti program guru penggerak. Maunya dari IIM banyak loh guru mendengar. Iya, karena iya Pak Ibu. Ibu ini kan ada juga kepingin juga penggerak, Iya. tapi Ibu Ayu tidak bisa. Kita belajar Ibu. Kita belajar. Jadi ini Bu. Jangan tak sepi dong. Jujur Bu, saya Bu ya. Saya dulu dengan Canva pertama kali petugas bikin video kan, tanya ke Bu Ana. Bu Ana gimana nih video ya Canva? Gampang deh katanya kan. Tanya kakak nanti kakak anuin. Gimana ya di Canva-nya? Saya nggak tahu nih. Terus ternyata Bu, saya tuh punya satu kelompok dengan ada seorang guru dan itu seorang YouTuber dan juga writer. Dia seorang YouTuber dan juga penulis Pak di Wattpad. Dia udah menuliskan beberapa novel, buku, dan juga karyanya. Dia bilang, Bu Iin, kalau mau pakai Canva, jangan pakai akun biasa, pakai akun belajar Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupakan akun belajarnya, passwordnya. Jadi banyak banget fasilitas yang bisa didapatkan dari akun belajar. Contoh kita menggunakan Google Drive dengan akun belajar itu lebih besar kapasitasnya dan juga kita bisa mempunyai drive bersama dengan menggunakan akun belajar Bapak Ibu. Jadi gimana nih? Setuju nggak kalau kita lain kali kita ada sedikit sharing tentang Google Workspace, tentang penggunaan Google Drive, Google Slide. Jadi kita nggak perlu harus pakai flash disk kemana-mana. Nanti kita pakai keluar kota, Pak flash disk, betul nggak? Kita cukup pakai Google Drive, Lucu sih In. Google Form seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Aku guru penggerak pun mau. Tapi aku nggak bisa. iya, Bapak Ibu. Jadi Aku nggak mau ngajar kayak gini. Gimana tuh Min? iya, saya suka semangat seperti itu Bapak Ibu. Mungkin guru saya aja mungkin kadang saya merasa mungkin saya punya guru yang usianya sudah setengah abad di guru penggerak dari Bahar. Itu saya lihatnya kadang kalau dia udah kumpul tugas Bu, sudah, saya belum. Aduh, malunya saya masih udah senior itu udah kumpul tugas. Nah itu saya belajar Bu dari situ. Sehingga mungkin kalau hanya sedikit ya berubahlah. Kira-kira Bapak Ibu nampak nggak perubahannya? Nampak In. Ngajarnya bagus. Jadi kita belajar sama-sama, bergerak sama-sama. Jadi motonya guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Seperti itu Pak Ibu. Bergerak, menggerak. Iya, kita tergerak dari hati untuk bergerak, kita melaksanakan yang kita bergerak, dan kita berusaha untuk mendiseminasikannya kepada rekan-rekan kita agar rekan-rekan juga semangat, mempunyai motivasi yang tinggi untuk program guru penggerak. Seperti itu Pak Ibu. Iya. Ada lagi Pak Ibu? Boleh? Iya. Ini aku apa sebagai menjadi pengguru penggerak itu aku bisa ngomong gitu ya. Benar Bu. Ini gini Bu. Di guru penggerak itu kita punya kegiatan diskusi Bu, secara daring. Jadi kita di kelompok itu ada waktu diskusi, direkam, kemudian juga kita tampil. Ketika tampil itu harus ganti-gantian Bu. Ada Bu guru dari Bahar Bu, dia bilang saya ini nggak bisa IT, gimana ya gitu. Kemudian kita mengadakan sebuah pelatihan kecil-kecilan Bu, penggunaan tentang Google Drive seperti itu, Google Workspace, Google Slide. Akhirnya sekarang dia bisa Bu, dia bisa pakai Zoom, dia bisa share screen di Zoom, dan dia bisa tampil di Zoom Bu. Dan juga di lokal karya juga Bu, lokal karya itu kita lakukan kegiatan yang have fun, tapi dapat ilmunya, dan juga kita sana bisa apa ya Bu ya, ketika kita bertemu dengan orang-orang baru pasti dengan pengalaman yang baru-baru. Nah itu kita muncul kayak motivasi ingin, kayaknya aku juga harus bisa seperti itu. Masih kurang di generasi. Iya, tetap semangat Bu. Jadi ketemu orang baru, semangat baru. Kita juga bisa
menularkan itu kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita Bapak Ibu. Jadi kita kayak benar ya Pak, moto kita Pak ya, bergerak semua apa Pak? Maju semua, hebat semua. Maju bersama, hebat semua. Itu benar banget ya. Sama kayak bergerak, menggerakkan. Mari Ibu sama-sama kita berniat untuk berubah, kita lakukan perubahan dan kita lihat apa perubahan kita lebih positif dari yang sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya, atas partisipasinya. Iya Bu. Iya. Apa sih syarat-syarat dari guru penggerak itu secara umumnya atau secara khususnya apa tadi? Oke, secara umum dia harus 5 tahun Bu, 5 tahun minimal mengajar, kemudian 5 tahun sebelum pensiun Bu, maksimal. Biasanya sekitar umur 60 ya Bu, maksimalnya. Nah, kemudian di guru penggerak ini Bu nanti akan ada surat rekomendasi dari Pak Sekolah, surat izin juga. Kemudian kita akan esai Bu, ada pertanyaan, ada esainya. Salah satu contohnya itu di pertanyaan seperti ini, apa yang sudah kita lakukan selama di sekolah, itu contohnya. Dan setiap esai itu diketiknya secara online dan itu ada yang berbatas katanya, ada yang 100 ya Kak ya, 200, apakah ada yang 300 kata minimal seperti itu. Setelah lulus itu Bu, kita akan lanjut ke mengajar, praktek mengajar secara daring juga. Setelah terus mengajar langsung ke wawancara, baru pengumuman, kemudian pelatihan seperti saya selama kurang lebih ini kayaknya 6 bulan. Itu praktek ngajar ini menurut bidang studinya masing-masing ya? Iya, ketika tes bidang studinya masing-masing itu. Soalnya kalau di komunikasi sejarah itu ada Tidak Bu, tetap. Pokoknya, jadi di guru penggerak ini kita tidak belajar per mapel, tapi dia secara umum Bu. Jadi kita memang membahas tentang case-case secara umum seperti itu. Daftarnya iya di SIMPKB-nya itu ada pemberitahuan. Bisa diceknya di SIMPKB-nya masing-masing. Ya. Terima kasih Ibu, saya ucapkan semoga apa yang kita sharingkan tadi itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. So thank you so much and then I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.